Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Amma ba'du, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pagi hari ini seperti biasa hari Senin kita sama-sama belajar mendalami ilmu agama, khususnya berkaitan dengan tugas kita sebagai pendidik, materi-materi tentang tarbiyah, tentang pendidikan. Kita laksanakan supaya ada keseimbangan antara memberi dan menerima, mengisi dan membagi. Setiap hari masalah-masalah pendidikan yang kita hadapi semakin kompleks, sehingga butuh persiapan, butuh energi yang besar, diantaranya dengan mengkaji ilmu-ilmu tentang pendidikan, teori-teori pendidikan, agar kita tidak keliru dalam mengambil keputusan atau melangkah. Jadi alhamdulillah, salam dan salam terus berjalan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga para sahabat tabi'in, tabi'in dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti jalan langkah beliau ila yaumil qiyamah. Tadi sampai pada bab 1 ya, ilmu dalam pandangan Islam mempunyai peranan sangat besar ya. Sehingga yang membedakan makhluk Allah manusia dengan makhluk yang lain itu dua, ilmu dan adab ya. Apabila manusia tidak dididik, kemudian tidak memiliki adab, ya lebih buruk ya daripada hewan. Adab kemudian ilmu ini kebutuhan ya, yang untuk bisa mewujudkan harapan manusia. Katanya apa? Manusia itu pengen dimanusiakan, atau kalau pendidikan itu memanusiakan manusia, mengembalikan. Kalau kemarin ada apa itu fitrahnya dikembangkan. Hadis Nabi yang menjelaskan tentang fitrah, kullu mauludin yuladu alal fitrah ya. Fitrahnya itu bermakna juga Islam, bermakna juga potensi yang tugas orang tua untuk mengembangkan fitrah itu sesuai dengan bakat dan minat yang diberikan. Allah menitipkan kepada setiap manusia bakat, mapping, dipetakan bakatnya itu kemana. Kalau globalnya ada orang
konseptor. Ada orang yang senang praktek di lapangan. Juga ada orang yang tertutup, orang yang terbuka, introvert, ekstrovert, ya. Ada macam-macam. Keberagaman manusia itu sesungguhnya saling melengkapi atau bersinergi untuk menuju harmoni kehidupan. Jadi kehidupan ini sudah ada ketentuannya. Jadi kita tidak boleh mengatur, ya. Orang tua juga tidak boleh merasa lebih pintar dari Allah yang menciptakan, dari Allah yang memberikan apa? Potensi. Lalu orang tua gimana? Dia menggali, ya. Anak saya ini, santri saya ini, dia lebih biasanya bahkan dicari dari kesukaan, kesukaan hobi yang positif, ya, itu yang dikembangkan. Tetapi kita memahami bahwa bakat potensi itu juga harus diimbangi dengan pemahaman bahwa setiap manusia melekat padanya kewajiban untuk menuntaskan ilmu yang fardhu ain. Jadi jangan dibilang ngaji itu gak bakat, gak bisa dipaksa. Gak boleh, ya. Santri itu gak bakat jadi ustadz, enggak, semua guru. Bisa semua guru, ya. Standar guru. Kan seringnya guru keterampilannya apa? Jelasin, ngomong, kan. Dia sudah tahu, disampaikan kepada anaknya, sampaikan kepada orang lain, pasti bisa, ya. Jadi jangan terjebak mentang-mentang bapaknya bukan orang agama, nggak bisa ngaji nggak apa-apa. Ibunya bukan mendalami jurusan agama, anaknya maklum. Nah, ilmu fardhu ain wajib. Bisa ngaji, tahu akidah, tahu hukum-hukum. Yang dagang, dia tahu hukum. Bahkan dagangnya berkembang online, itu wajib belajar ilmu. Namanya dalam kitab Ta'lim Ta'ala disebut ilmu hal. Ilmu yang sesuai dengan keadaan profesi seseorang. Yang wajib-wajib ini bereskan. Baru konsep pendidikan Anda memilihkan sesuai bakat minat ilmu yang hukumnya fardhu kifayah. Jadi kalau punya anak diproyeksikan untuk dipersiapkan untuk mendukung perjuangan, ya silakan. Nanti di dalam ilmu agama juga masih banyak pilihannya, mau jadi guru, mau jadi ahli tafsir, mau jadi ahli hadis, banyak. Ya. Nah itu dalam rangka memanusiakan manusia, tidak ada pilihan lain. Manusia pasti rusak kalau tidak dibimbing dengan ilmu. Seluruh masalah, ya. Ini konklusinya, simpulannya, semua masalah yang ada dihadapi atau dialami oleh manusia itu karena kejahilan. Karena kejahilan. Sistemiknya begini, sistemnya. Anaknya susah paham, apalagi belajar agama. Ya bilang susah. Cek. Mulai dari apa? Bapaknya juga, ibunya juga perhatian terhadap ilmu lemah. Dan sekolahnya enggak tinggi, belajar di masyarakatnya juga enggak. Hari-hari apa kerjanya? Kumpulkan uang. Karena tidak punya ilmu, mencari rezeki dari sumber yang tidak halal. Masuklah itu, uangnya itu dibelikan makanan, dibelikan pakaian, konsumsi, dipakai oleh anaknya. Apa yang terjadi? Berdampak, seluruh dosa berdampak kepada diri orang itu. Kalau dia kepala keluarga, akan berdampak kepada istri dan anaknya. Apa masalahnya yang pertama? Yang akarnya jahil, kebodohan daripada ilmu. Ilmu mendidik gak punya,
ilmu mencari penghidupan, menjemput ya, rezekinya sudah ada. Ya, rezekinya sudah ada. Apa ada orang yang nggak sekolah apapun terus langsung meninggal kelaparan? Enggak. Jadi jasa yang dicari oleh para mahasiswa atau anak sekolah itu tidak kemudian menjadi ukuran bisa mendapatkan uang atau rezeki. Bahkan banyak yang ilmunya tinggi, ekonominya biasa-biasa saja. Yang kaya malah yang tidak sekolah. Sebab itu kekuasaan Allah membagi rezeki. Allah Maha Kuasa. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Dan itu adalah fadilah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi kalau misalnya dalam satu keluarga anaknya 3 atau 4, itu ada yang kaya, ada yang sedang-sedang, ada yang miskin. Di sekolah ini sama, turunan bapak ibunya sama. Dalam arti bakat-bakatnya mendekati kok, yang satunya miskin. Yang itu kadang-kadang tidak dibanggakan ya sama orang tuanya. Gak diumuke kata orang Jawa Timur. Diumuke itu maksudnya cerita-ceritakan kelebihan-kelebihan anaknya, baik di acara-acara kondangan atau acara-acara pertemuan. Ceritakan anak saya yang ini sudah jadi pangkatnya ini, golongannya ini. Jadi kadang-kadang yang mengurusi orang tuanya itu sudah disiapkan Allah anak yang paling rendah pendidikannya atau anak yang paling miskin, biasanya itu yang malah mengurusi orang tua, yang nggak di alam, nggak dibanggakan. Gak tahu orang tua itu kalau anak yang ini disiapkan Allah, dia sekolahnya malas, akhirnya ekonominya lemah, malah dia yang urus. Silakan dilihat kenyataannya. Maka manusia itu pada dasarnya manuto. Manuto itu gimana? Nurut dengan ketetapan Allah, jangan ngatur. Gak tahu hikmahnya. Jangan ngatur ketentuan Allah. Jadi dalam hidup ini pikirkan yang diperintahkan itu. Diperintahkan kita menuntut ilmu, pikirin bagaimana terus bisa menuntut ilmu. Diperintahkan kita sholat, aqimus sholat, pikirkan supaya anak kita jadi pesolat yang ikhlas, yang benar. Kemudian diperintahkan apa? Mencari rezeki yang halal, pikirkan yang sudah dijamin oleh Allah, gak usah dipikirkan. Yang dijamin itu dunia, yang tidak dijamin akhirat. Nasibnya di akhirat nanti tidak tahu. Nah, kaitannya dengan keutamaan ya ilmu ya. Manusia kan sama Allah kan hitung-hitungan amit-amit itu, pamrih manusia. Belum sholat kalau dikasih surga, gitu kan? Surga diceritakan penuh kenikmatan, gampang kayak gitu, ya. Kalau susah baru ingat kepada Allah, kalau senang lupa. Berdoa juga begitu. Malah kalau orang itu dibuat miskin, akhirnya dia butuh berdoa itu keadaan yang baik. Sebab kita lihat orang-orang yang kaya atau bayangkan saja kalau mampu, orang kaya mau doa untuk apa kalau semuanya ada? Ketika semuanya ada, dia tidak pernah berdoa. Keadaan seperti itu jauh dari Allah, dan Allah tidak mau. Kalau orang sudah usahanya melebihi orang kafir, pagi siang sore ibadahnya juga abid dia, tapi kok masih miskin? Ternyata kemiskinannya itu menjadi penjagaan Allah supaya orang itu tetap dekat kepada Allah. Di antaranya dengan kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya, dia akan terus berdoa, dia akan memohon, ingat terus kepada Allah. Gak punya saudara kaya, kalau orang gak punya saudara kaya, ngadelin kan, nanti kasbon, nanti apa? Saudara kaya enak lah, ditolong gitu. Nah ketika itu dia mungkin pertama saudaranya mau, lama-lama gak mau, bosen. Ada temannya tahu, itu tukang utang gak mau ya, mentok
akhirnya dia akan kemana mengadu selain kepada Allah. Nah, ustadz, pendakwah, guru itu kan tugasnya bagaimana mendekatkan matku santrinya supaya dekat kepada Allah. Nah, nambah pelajarannya, nambah keimanannya, nambah tauhidnya, nambah dia kepada Allah, semakin imannya semakin tinggi. Itu bukan selesai menjawab ulangan itu kan, ulangan dijawab nilainya bagus, ya itu penting, tapi jangan lupakan substansi atau inti dari belajar itu, menambah keimanan dan ketakwaan. Ya, nah sekarang Allah saking tahu manusia wataknya hitung-hitungan itu, diberitahu keutamaan ilmu gitu. Ya, kalau cukup manusia itu sekian banyak, ya, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau hitung nikmat-nikmat yang Allah berikan, tidak akan mampu menghinggakannya. Itu yang maksudnya manusia itu ya sudah taat kepada Allah, enggak pakai rewel. Tapi saking manusianya itu disuruh belajar, kalau enggak diiming-imingi fadilah itu susah. Ya, diiming-imingi saja kadang-kadang masih diabaikan. Ya. Nah, ilmu dalam ajaran Islam mempunyai peranan yang sangat penting, ya. Bahkan kedudukannya sangat tinggi. Bahkan Islam sendiri itu peradabannya identik dengan ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Banyak baca. Membaca di situ membaca yang nampak, yang tidak nampak. Orang ini lahiriahnya begini, oh batinnya bagaimana? Belajar itu. Namanya ilmu hikmah, ya. Ilmu batin, ya. Jangan sekedar lahiriah. Kalau sampai pada tingkatan itu, santri saya ini lesu, ini ngapain? Ilmu jiwa mengajar zaman dulu, buku-bukunya namanya begitu, psikologi kepribadian, ya. Dalam rangka supaya dia bisa dikembangkan, gitu. Ya, kepentingan kita supaya kita tepat memberikan perlakuan kepada santri dan supaya potensinya ditemukan dan kita kembangkan. Guru kalau nggak punya pikiran memajukan santri, ya berhenti jadi guru. Memajukan orang lain dari keadaan sebelumnya yang umpama diberi nilai 5, baru masuk sekolah kita ini 5, bagaimana dia potensinya dikembangkan sampai semaksimal mungkin. Dan kalau itu berhasil, gurunya bahagia, melebihi apapun, termasuk apalagi iming-iming materi. Di situ guru sejati itu, ya, santrinya berhasil, wah bangga, ya, bangga positif, ya. Kebahagiaannya kalau santrinya hilang kebodohannya, ya. Karena dia tugasnya apa? Memberantas kejahilan. Nah, Islam identik dengan ilmu. Nah, kalau lebih luas lagi, kalau sudah jadi dai, pendakwah, nggak harus itu murid kita baru kita mau ajar ilmu. Nah, lebih luas lagi, jiwa sebagai seorang dai-daiyah, pejuang agama dimanapun, dalam forum apapun, orang itu bertanya, kita jawab. Jadi orangnya itu bermanfaat. Jadi kesuksesan dalam sekolah itu seberapa bermanfaat di masyarakat. Tentu kaitannya semakin banyak manfaatnya, tentu dihitung sebagai amal soleh dalam Islam. Khairun nas anfa'uhum linnas. Begitu ukurannya. Jadi bukan nilai IPK-nya Mbak Ayu berapa, 3 berapa itu? 37 atau Mbak Ana yang 35, pinggilannya berapa, 3 berapa? Enggak, itu hanya secara kertas, enggak ada nilai apa-apa kalau tidak memberikan kontribusi kepada umat. Ya, seberapa nilai manfaatnya alumni itu? Kalau feedbacknya diterima nggak di masyarakat, ya ini berbuat apa? Nah, itu pikiran guru di sana. Ya, kalau masih tingkat dasar, ya sesuai dengan standar kompetensi, capaian kelulusan usia anak segitu sudah tercapai, karena tujuannya kan belum akhir. Tapi kalau sudah kuliah, sudah atau SMA, habis itu nggak kuliah kan sudah harus bersama di masyarakat, hidup. Itu ukurannya bisa diterima nggak di masyarakat itu, ya.
Worldview, cara pandang. Mana ini? Talita, menuntut ilmu ini sama dengan apa? Cara pandang. Hah? Semua dari pemikiran. Kalau pemikirannya keliru, datang 6:30 Mbak Ayu, ini beban apa kebutuhan? Kan nanti begitu. Tidak ada di dunia ini yang tidak berbiaya umpamanya. Terus kenapa harus dianggarkan untuk menuntut ilmu? Bahkan logikanya kan begitu. Seluruh kegiatan membutuhkan biaya. Ya. Oh, saya ini bekerja, kok ada ngaji-ngajinya kayak kuliah malah. Ini saya sebenarnya kuliah apa kerja sih? Atau dua-duanya? Jadi menuntut ilmu cara pandang ini sebagai apa? Hah? Ibadah. Loh. Jadi kalau ibadah yang boleh diperbanyak, maka logikanya harus diperbanyak. Sebisa mungkin punya waktu. Jadi kalau jatuh tiba hari Senin, itu keinget apa? Yang tidak taklim di mana-mana, hanya di sini umpamanya guru di sini, selainnya bahannya misalnya tidak ada halakoh, tidak ada taklim dari Senin sampai Ahad. Pas tiba hari Senin ini, ingatnya apa? Waduh, 6:30 belum sarapan, belum ini, beban taklim. Itu berarti cara pandangnya yang keliru. Maka orang harus susun tuh cara berpikir, worldview-nya, pandangannya terhadap hidup ini apa, pandangannya terhadap pekerjaan itu apa. Kerjaan itu bukan cari duit, memperbanyak manfaat. Apa namanya? Andum-andum manfaat. Ya, santri dengan mengajar begini, santri paham, dapat hidayah, irsyad, bimbingan. Selanjutnya itu akan diberi hidayah taufik dari Allah setelah hidayah bayan penjelasan dari guru. Nah, kita jadi guru, oh berarti kita memperbanyak manfaat. Kan gitu, bukan pikirannya bayarannya berapa. Itu cara pandang. Kalau semua cara pandangnya materialisme, capek. Dan gak ketemu dunianya, salah alamat gitu. Mendingan langsung berhenti seperti sahabat Abdurrahman bin Auf berdagang karuan. Jadi ketemu. Ya, Talita hari Senin, disuruh ikut taklim guru-guru. Sama aja ini materi tarbiyah. Cara pandangmu apa? Ibadah. Berarti ibadah saya ditambah pada hari Senin. Itu cara pandang itu, ya, yang sesuai dengan Islam. Islam agama ilmu, kan gitu. Ilmu. Apa susahnya kalau sudah punya ilmu? Ruginya apa? Nggak mungkin rugi. Ilmu menjaga orangnya, tapi berbeda dengan harta. Harta justru malah harus dijaga. Ya, ilmu itu, keterampilan itu, keahlian itu akan menolong pemiliknya, akan melindungi. Ya, ini. Kemudian, ilmu telah terbukti melahirkan budaya yang unik sekaligus ini daya benah yang paling efektif. Tapi memang lama loh ya. Profesor Hamid Fahmi Zakasi, Rektor Gontor Universitas Darussalam, 100 tahun, jangan-jangan bisa lebih. Kalau kita dirusak, untuk memperbaikinya butuh waktu 100 tahun. Maka kalau Umi Kaba baru sejak Kaba lahir mungkin 6 tahun, 7 tahun, nunggu 93 tahun lagi buahnya. Kalau itu rumahnya sebagai madrasah, ya, sebagai sekolah. Yayasan ini juga 2017, baru 4 tahun ya. 2011, 2021, 4 tahun, baru punya 96 tahun lagi baru mungkin ada semacam jejak-jejak atau buah-buahnya. Lama. Kebanyakan apa? Umur kita udah habis, belum
Ya, berhasil dalam arti yang kita harapkan. Jadi seratusan tahun. Cilakanya yang merusak terus, yang memperbaiki nggak seimbang. Nah ini pertarungan di pengaruh, ya, pengaruhi dalam kehidupan ini. Peradaban yang lemah akan mengikuti peradaban yang unggul. Nah kita lemah terus. Di antara kelemahannya adalah budaya literasi, budaya ilmu. Ya, yang namanya taklim itu nggak senang gitu. Harusnya hirsun kan, syarat untuk dapat ilmu apa? Hirsun, semangat, rakus bahkan. Ya kalau mau pengen dapat ilmu di antaranya apa? Semangat rakus. Ya. Kemudian ilmu merupakan sumber utama dalam memberikan peradaban muslim, bentuk dan coraknya yang khas ya. Bahkan tidak ada konsep yang telah berjalan sebagai suatu penentu dari peradaban muslim dalam segala seginya sebagaimana ilmu. Ya. Bahkan Imam Bukhari menulis kitab ya bab khusus apa? Al-ilmu qabla al-qauli wa amal. Ilmu dulu sebelum berkata dan berbuat. Ya. Jadi ini kunci-kunci saja dalam taklim ini, maka pembelajar sejati dia terus akan menambah ilmu, dia terus akan belajar. Di dalam forum satu pekan sekali ini ibaratnya apa? Ya memberi kunci. Gudang-gudang ilmu harus dibuka sendiri. Ya, kalau orang memang tipenya pembelajar, ya, ada waktu sedikit luang belajar, bukan main HP, pening, tawa-tawa sendiri, senyum sendiri, jam-jaman kayak begitu, mentang-mentang wifi lancar dia biasanya, enggak itu susah, watak ya, nah itu merusak. Akhirnya apa? Males, lama-lama kita sudah 3-4 bulan nggak berubah watak, berarti sudah begitu, kepribadiannya udah model begitu, rugi ya. Kemudian juga ini diperintahkan ya, Imam Bukhari mengutip ayat, maka ketahuilah fa'lam annahu la ilaha illallah, surat Muhammad ayat 19, maka ketahuilah bahwa tidak ada sembahan yang benar selain Allah. Ini masih buku itu loh, di kamu mau nggak buka bukunya? Dibaca di halaman 1 Mas Yan. Udah di-share berkali-kali yang STI 4 itu, ilmu pendidikan studi Islam, islamisasi ilmu pendidikan. Kemudian beliau berkata, Allah memulai firman-Nya tersebut dengan ilmu, kemudian menggiringnya dengan perintah untuk mentauhidkannya. Tadi sudah disampaikan. Nah, pelajarannya apapun harus bermuara penambahan keimanan dan ketakwaan yang ujungnya tauhidnya semakin bagus ya. Itu artinya ilmu adalah asas tauhid, dan tauhid adalah asas dari segala sesuatu ya. Orang itu nggak punya apa-apa, miskin dia, bahkan sakit dia, tapi dia punya keyakinan saya berada di jalan Allah, yang saya lakukan itu benar, tauhid dia kuat, saya meninggal husnul khotimah, bahagia dia. Kita lihatnya pusing orang itu miskin menderita, belum tentu dia nggak bahagia, bisa jadi dia bahagia dengan mempertahankan tauhidnya. Dengan dia naik sepeda atau naik motor yang murah, dia tidak punya hutang riba di leasing-leasing, atau HP-nya yang biasa-biasa saja, tidak punya beban cicilan HP hutang di kredit-kredit itu ya. Dia bahagia dengan keyakinannya itu. Orang yang melihat, wah orang ini susah mati, belum tentu dia yang menjalaninya bahagia ya. Asal apa tadi? Punya keyakinan. Yang nomor satu dalam hidup ya keyakinan kita ini diridhoi Allah atau tidak hidup kita ini. Ya, apa yang kita lakukan dalam hidup ini diridhoi Allah atau tidak? Ya,
pastinya harus ditanyakan ya. Dari sisi apa perbuatan-perbuatan hukumnya yang kita lakukan ini kan nggak lepas apa kita ini melakukan kewajiban, apa kita melakukan perkara yang mandub sunnah atau melakukan perkara yang haram atau makruh. Itu orang takwa itu pelit waktu, hati-hati. Di antaranya juga orang cerdas itu banyak menyendiri, mikirkan. Gak kalian ngomong, tapi gak ada hasilnya ngomongnya. Dia merenung, memikirkan apa yang bisa diperbuat ya untuk agama, ya. Ridha Allah ada di mana dia yang itu yang dia kejar. Nah, jadi peradaban Islam itu peradaban ilmu kemudian bermuara kepada tauhid, ya. Sebab kalau nggak diimbangi dengan tazkiyatun nafs, orang berilmu juga akhirnya mudah sombong atau ilmunya untuk mencelakai manusia. Kepintarannya itu untuk berbuat sewenang-wenang sampai membuat virus, misalnya kan, virusnya sampai membunuh jutaan manusia. Karena itu penyimpangan ilmu yang tidak dibarengi dengan iman, kan gitu. Agama ya rusak, ya. Terdapat banyak ayat hadis, ya. Jadi saya sampaikan ini cuma memberikan kunci atau memotivasi. Selanjutnya samudra ilmu itu silahkan, ya, digali, dipelajari, ya. Terdapat banyak ayat dan hadis aksar kaul ulama yang berkenaan dengan keutamaan ilmu. Di antaranya apa? Kedudukan orang berilmu jauh lebih mulia daripada orang yang tidak berilmu. Apa ini terjadi di dunia kita? Ustaz Mukmin? Enggak. Karena yang dihormati di masyarakat apa? Yang sugih, yang apa? Kaya. Yang kedua yang apa dihormati Bayu? Yang punya jabatan. Kenapa bisa begitu? Kok apa yang dikatakan Allah ini kok kayaknya nggak cocok dengan faktanya? Ya karena sudah jauhnya nubuah, jauhnya masa kejayaan Islam. Sekarang orang-orang Islam yang ada itu Islam KTP agamanya Islam tapi pemikirannya Yahudi dan pemikirannya Nasrani, ya, materialisme, kapitalisme, paham-paham itu. Jadi kalau orang itu nggak kaya itu nggak dianggap orang. Belum jadi wong cek susah. Padahal agama meletakkan ilmu menjadi ukuran kemuliaan. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Banyak video-video sosial eksperimen itu ya. Ketika pakai motor Revo atau Suprapit jemput, males ya satunya. Tapi kalau bawa mobil Ferrari, mobil ini ambil Rusdi. Kalau ambil Rusdi cuma jalan kaki nggak bawa motor, susah dipandangnya. Nggak ngelilipin mata gitu ya. Pemuda masjid, ya. Apalagi Rusdi, marbot terbaik. Tapi dompet tipis, susah. Memangnya makan ayat gitu. Ada Gus Baha bilang emangnya kitabnya sayur gitu. Saking seorang yang cinta ilmu itu sama istrinya berantem gitu. Kok diurusi kitab gitu, buku aja. Enggak beli sayuran gitu, guyonannya begitu ya. Tapi ya nyata kadang-kadang begitu. Kalau suaminya mengutamakan ilmu. Kenyataannya begitu ya, nggak cocok. Tetapi orang-orang yang imannya sudah benar, mapan, ya nggak apa-apa. Itu penilaian manusia nggak penting. Kemuliaan itu yang hakiki atas penilaian Allah nanti di akhirat baru ketahuan. Oh, dengan ilmunya itu ditinggikan derajatnya. Yarfa'illahu ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Ya. Apalagi kalau mungkin bercengkrama atau punya teman yang katanya ini idealis, ya, duit ini nggak mau, duit itu nggak mau, ya alamat miskin lah kayak gitu, sok suci gitu, ya.
Akhirnya apa? Nggak kaya-kaya, kawannya yang seneng nerima ini, tanda tangan ini, ayo aja lah. Zaman sekarang terlalu amat. Akhirnya dia kaya, mungkin dengan uang itu bisa beli kendaraan, penampilannya bisa mewah ya. Kalau yang cuman maunya gajinya tok gitu, nggak mau tambahan-tambahan ya bisa miskin ya. Tapi yang dicari kan bukan itunya, yang dicari prinsip hidupnya keridhaan Allah, di mana Allah meletakkan keridhaan terhadap profesi saya, terhadap gaji saya, di situ saya akan menjalani hidup. Dan dia bahagia dengan keyakinannya, itulah orang yang merdeka ya, tidak terpasung ya, termasuk tidak menjadi budak dari perintah-perintah orang lain. Yang suami masa rupanya rumahnya ketua masjid ini kok ngontrak terus, sudah jadi istrimu berapa tahun ini Mbak Iman? 5 tahun, 4 tahun kok masih belum punya rumah baru. Termasuk kayak gitu, satu menit kalau dirongrong begitu nggak merdeka. Terus gelem melu ora gelem wis ya. Walaupun memang itu kewajiban ya, nafkah itu termasuk rumah gitu ya. Bayu itu boleh nanya tuh sama calon suaminya yang baru ngelamar itu ya, selamat itu semoga lancar nanti tanggal berapa? 24 atau 25 Oktober menikah itu nanti lancar. Kalau ditanya nafkah itu apa? Nafkah diantaranya rumah ya. Beban itu rumah ya. Rumah itu harus diberikan walaupun kontrak ya. Kemudian yang kedua ya, persaksian orang yang berilmu disandingkan setelah persaksian Allah dan para malaikat. Jauh ya, syahidallahu annahu la ilaha illa wa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis la ilaha illa wal azizul hakim. Saya agak merubah insyaallah juga saya mau telaten dikit-dikit gitu. Karena sekarang ini sudah banyak betul informasi, ilmu itu udah ruwet, ibaratnya sambungan kabel di otak itu, di WA grupnya ada 30 grup, ilmu semua kadang-kadang karena nggak termakan, nggak kebaca, apalagi dipahami. Mumpung taklim ini sedikit diulang ya, numpuk. Akhirnya yang masuk nanti susah ya, semacam penuaan gitu. Itu sudah zamannya ya, sudah zamannya. Kalau dia kuat menata, fokus, semua informasi masuk bisa disusun. Kalau enggak ya, apa istilahnya itu? Kredit. Tapi enggak masuk ini ya, enggak nyentuh ke hati gitu. Sedikit-sedikit. Sampai kemudian pada pembahasan ini ya, Allah menyatakan bahwasanya yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang berilmu juga menyatakan yang demikian itu tak ada ilah atau Tuhan melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Surat Al-Imran ayat 18 ini, bayangin urutannya itu. Sebenarnya kalau agamanya benar, orang itu nggak gampang sumpah ya. Wallahi billahi itu nggak gampang loh, karena itu Allah kok untuk taruhan ya. Di sini kemudian setelah Allah dan Rasulnya orang berilmu, maka saksi-saksi yang ada itu disyaratkan orang yang alim, tinggi ya. Nah, urutannya begitu. Jadi nggak gampang jadi saksi kalau nggak punya ilmunya ya. Sebab di situ tentu pahala, tentu kemuliaan. Karena urut-urutnya habis Allah, Rasul, orang itu ya. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu loh ya, malaikat kemudian orang-orang berilmu. Ini rotok-rotok atau urutannya gitu. Kalau punya ilmu, dia berhak tinggi berarti, atau menjadi syarat ya. Kemuliaan itu bagi orang berilmu, bisa menjadi saksi, urutannya begitu. Kemudian ilmu akan mendatangkan khosyah ini. Ya nggak banyak-banyakan kitab, apalagi kitab ini nggak kebaca juga satu ini, banyak itu dari dulu saya Pak. Maktabah Syamilah dari dulu nggak kebaca-baca itu. Ya itu tadi sudah banyaknya, mudahnya ilmu didapat, itu diantaranya juga apa? Membuat mudah lupa. Gak kayak dulu ilmu ditulis di mana dulu?
di tulang ya, di kulit ya, itu melekatnya lebih daripada zaman sekarang. Yang berapa ini saya nggak bawa HP. Setengah 8 belum? Oh ya. Jadi ilmu mendatangkan khosyah. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Yang termasuk di situ. Gus itu yang ulama itu yang dilantik masyarakat apa dilantik MUI. Jadi jenis-jenis ulama itu. Ulama yang didaulat masyarakat, orang alim ulama. Terang benderang itu orang itu menerangi masyarakat, didaulat, diangkat, itu baru yang ulama beneran. Tapi kalau dilatih-latih belum tentu, kadang-kadang karena apa? Organisasi belum tentu ya. Dan tentu yang idealnya yang secara formal organisasi dia, juga secara kebermanfaatan dan penilaian umat. Oh itu betul-betul orang alim, itu ulama ya. Ulama itu ilmu, orang yang ilmunya banyak. Diterima begitu. Dan kemudian dicirikannya apa? Yang paling takut kepada Allah. Itu. Kalau diluaskan lagi, ada juga yang meluaskan profesor bidang kimia pun itu bisa jadi dianggap ulama itu dalam debatnya, karena dia menghantarkan orang semakin takut kepada Allah. Dihubungkan dengan Islamisasi. Itu nggak sepakat karena dia harus ulama itu syaratnya menguasai ilmu pokok. Usuluddin ya, kaitannya ilmu akidah, ilmu bahasa Arab, itu syaratnya dulu kalau pengen disebut ulama dalam Islam. Tapi dari sisi dia mampu membuat orang semakin takut, iya. Tapi dari syarat keilmuannya dia nggak memenuhi. Tapi dari sisi dia bisa membuat orang takut karena pengetahuannya, ya ini masuk yang dari luar ya, dari luar. Kemudian ini yang berikutnya, perjalanan mencari ilmu adalah jihad. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talibil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Perhatikan siapa yang keluar dari rumahnya, Repan dari Tangerang nih, menuntut ilmu. Abi Rusdi dari mana ini? Dari Lampung Barat, menuntut ilmu ke UIN, ya. Maka dia berada di jalan Allah sampai kembali, dihitung sebagai orang yang berjuang. Kemudian satu lagi, menuntut ilmu wajib, bukan sekolah yang wajib, tapi menuntut ilmu yang wajib. Bisa jadi di sekolah itu ada ilmu yang diajarkan, yang dibutuhkan, yaitu ilmu fardhu ain atau tidak. Tapi kalau sudah menuntut ilmu, tentu kemudian hadir ya di tempat yang penyelenggaranya tahu, umat itu yang paling mendasar wajib tahu ilmu fardhu ain yang diajarkan itu. Dia kemudian ikut di Masjid Al-Qur'an atau di mana yang diselenggarakan, dia sudah tolabul ilmu. Tapi orang kuliah ya, yang dicari nilai, yang dicari jasa tolabul jasa tolabul madrasah. Cuma nyari lulus SMA lulus SMP ya, belum tentu dia menuntut ilmu, apalagi kalau sekolahnya di situ tidak disiapkan ilmu yang nafi tadi, ilmu yang bermanfaat. Maka hati-hati orang tua sibuk nyari sekolah, bukan nyari sekolah, ya, nyari guru. Kalau mau diurut, gurunya siapa, tujuan lembaganya apa. Kalau tujuannya hanya untuk gedung dan ijazah, piala dan seterusnya, anak kita hanya jadi tukang nanti, ahli di situ, bukan jadi orang beradab. Nah sekarang ini bahkan Bunda Eli Risman, psikolog itu, kita ini nggak pernah lihat pendidikan yang menyiapkan jadi suami yang baik, jadi istri soleha atau ibu yang benar, nggak ada. Tapi dia wajib mendidik anak, kan silakannya begitu, ya. Parenting tidak ada yang disiapkan prodi suami yang baik, istri yang soleh, nggak ada kampus jurusan itu. Tapi mau nggak mau dia harus menjadi bapak, ayah, menjadi abi, menjadi ibu. Nah itu masalahnya, minusnya. Terus dia mau menghadapi masalah-masalah dalam rumah tangganya, termasuk mencari rezeki dan seterusnya. Pendidikan anaknya sebagai nafkah berikutnya, nafkah rumah, nafkah ilmu. Gimana cara memenuhinya? Dia nggak punya, dia sekolahnya juga nggak ada urusan belajar itu, belajar saja belum tentu berhasil, apalagi nggak ada sama sekali.
Jadi PR ya, PR. Maka pendidikan non formal itu jangan sampai kendor ya. Sudah berapa seminggu tuh di masjidnya Ustaz Min malam Jumat ya kan, saat lupa namanya. Banyak yang udah ganti-ganti ustadznya, udah bervariasi. Itu pendidikan non formal ya. Kalau kita akan berjuang untuk memulai besok itu untuk wali-wali yang sekolah di sini, itu juga kewajiban kita harus menyelenggarakan pendidikan non formal ya, membina atau paling tidak menyamakan persepsi supaya saling sinergi orang tua dengan guru dengan sekolah. Nah kalau ruhnya dakwah amar ma'ruf nahi munkar masih terus itu yang diperjuangkan, pasti ada pertolongan dari Allah. Itu sudah rumusnya. Kalau semuanya duit ya, nunggu kehancuran ya, nunggu kehancuran. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.